Mengapa saya membahas ayat-ayat ini? Saya membahas ini karena ada kaitannya dengan Yesus yang diimani di dalam kitab Injil yang disinggung di dalam Al-Quran yang disebut dengan nama Isa Al-Masih, tetapi dipahami secara keliru. Bukan hanya dipahami secara keliru, tetapi justru menuduh kitab Injil telah dipalsukan karena Yesus disebut Tuhan. Oleh karena itu saya akan membuktikan siapa yang mengubah artinya, supaya jangan ada dusta di antara kita. Sebagaimana dalam video saya sebelumnya, bahwa tujuan awal Muhammad adalah untuk menyebarkan Taurat dan Injil kepada orang-orang Mekah dan sekelilingnya dalam bahasa Arab, seperti yang tertulis di beberapa ayat Al-Quran Surah Al-An'am ayat 92, Quran Surah Al-Ahqaf ayat 12, Quran Surah As-Syura ayat 7, yang diperkuat oleh pernyataan surat lainnya, yaitu Quran Surah As-Syura ayat 196-197, Quran Surah Yunus ayat 94, Quran Surah Al-Ankabut ayat 46, ayat 47, dan lain-lain. Dalam pengajarannya itu masih dapat dilihat di beberapa teks asli ayat-ayat Al-Quran jika Muhammad mengakui Isa Al-Masih adalah Tuhan. Misalnya Quran Surah An-Nisa ayat 171-175 yang akan saya bahas di video ini. Penyangkalan Isa Al-Masih adalah Tuhan diduga terjadi setelah Muhammad meninggal, seiring dengan munculnya ayat-ayat yang mengubah kiblat agama Islam dari Yerusalem ke Ka'bah, tempat penyembahan berhala-berhala orang-orang Quraisy. Untuk mengetahui mengapa saya mengatakan ini, silahkan Anda tonton video saya yang berjudul Muhammad lupa di mana rumah Tuhannya. Untuk itu, saya mencoba menunjukkan makna original teks Al-Quran Surah An-Nisa, ayat 171-175, yang sebenarnya mengakui jika Isa Al-Masih itu Tuhan, tetapi kemudian makna dan tafsirnya dibelokkan, untuk mendukung misi mereka untuk kembali ke agama pagan mereka di Ka'bah setelah Muhammad tiada. Isa menurut Surah An-Nisa ayat 171. إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. Wa kalimatuhu artinya, dan kalimatnya. Waruhun minhu artinya, dan roh darinya. Sehingga artinya adalah, sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan roh darinya. Ada tiga yang terlihat di ayat ini, yaitu Allah sebagai sumber, kalimatnya dan rohnya. Tentu kalimat Allah dan roh Allah berasal dari Allah dan keduanya adalah bagian dari Allah itu sendiri. Keberadaan kalimat Allah dan roh dari Allah disebut hakikat Allah, di dalam iman Kristen disebut Bapa. Bagaimana pernyataan ayat ini tentang yang tiga tersebut? ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد. Dan janganlah kamu mengatakan tiga, berhentilah dari ucapan itu lebih baik bagimu, sesungguhnya Allah ilah yang Maha Esa. Tiga yang dimaksud adalah Allah, kalimatnya, dan rohnya. Artinya, Allah, kalimatnya dan rohnya bukan tiga Tuhan tetapi satu kesatuan, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Karena Isa Al-Masih berasal dari roh Allah dan kalimatnya, maka Allah dan Isa Al-Masih itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Dari sini jelas jika Isa Al-Masih bukan sosok lain yang dipersekutukan dengan Allah, tetapi karena ia adalah roh Allah yang menjadi manusia dan ia adalah kalimatnya. Isa menurut Surah An-Nisa, ayat 172. Ayat ini adalah lanjutan dari ayat sebelumnya, yaitu Surat An-Nisa ayat 171. Al-Quran berkata, Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah,
dan begitu pula para malaikat yang terdekat kepada Allah, dan barang siapa enggan menyembahnya dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya. Ada dua informasi penting yang terkandung di ayat ini, yaitu, Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah, dan barang siapa enggan menyembahnya dan menyombongkan diri. Pertama, tentang Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah, artinya adalah, sesungguhnya Al-Masih itu adalah kalimat Allah yang berasal dari roh Allah yang nuzul ke bumi dan menjadi seorang manusia melalui perawan Maryam. Kedua, dan barang siapa enggan menyembahnya dan menyombongkan diri, kata menyembahnya di ayat ini adalah, menyembah pribadi yang diberitakan di ayat ini, yaitu Isa Al-Masih, sebab Isa adalah kalimat Allah dan roh Allah yang nuzul menjadi manusia. Tentang yang menyombongkan diri pada ayat ini akan dijelaskan di ayat 173 kalimat kedua. Isa menurut surah An-Nisa, ayat 173. Ayat ini akan menjelaskan tentang barang siapa enggan menyembahnya dan menyombongkan diri pada surat An-Nisa ayat 172. Al-Quran berkata, adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, Allah akan menyempurnakan pahala bagi mereka dan menambah sebagian dari karunia-Nya. Sedangkan orang-orang yang enggan dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih, dan mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah. Ayat ini dengan jelas mengatakan bahwa barang siapa yang enggan menyembah Al-Masih dan menyombongkan diri, Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih. Tetapi dalam terjemahan resmi Al-Quran terdapat kata tambahan, menyembah Allah, ini hanya sebuah tafsir yang keluar dari konteks ayat sebelumnya yang berbicara tentang Isa Al-Masih. Isa menurut surah An-Nisa ayat 174. Ayat ini masih berhubungan dengan ayat sebelumnya, yang menjelaskan tentang Al-Masih. Al-Quran berkata, wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang. Di dalam terjemahannya, disisipkan nama Muhammad dan Al-Quran, padahal surat An-Nisa ayat 153-175 adalah membahas tentang Taurat dan Injil, yaitu tentang para rasul terdahulu, ahli kitab dan Isa Al-Masih, dan di ayat 175 masih bicara tentang jalan yang lurus, yaitu Isa Al-Masih itu sendiri. Yang dimaksud dengan bukti kebenaran dari Tuhanmu adalah kalimatnya, yaitu Isa Al-Masih, dan kalimat itulah yang menjadi cahaya yang terang benderang. Bukti kebenaran dari Tuhanmu juga disinggung di Quran surah Maryam ayat 34 yang berkata demikian, itulah Isa putra Maryam, perkataan yang benar, yang mereka ragukan kebenarannya. Dan yang diturunkan sebagai cahaya yang terang benderang adalah yang berasal dari kalimat Allah yaitu kitab Injil. Ini juga disebut di surat lainnya, yaitu Quran surah Al-Ma'idah ayat 46 yang berkata, dan kami menurunkan Injil kepadanya, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Di dalam agama Kristen, Injil itu adalah kabar baik, yang isinya adalah tentang Yesus dan perkataannya yang disebut firman Allah. Muhammad adalah manusia biasa yang memiliki dosa, bukan bukti kebenaran yang turun dari Allah. Muhammad hanyalah seorang hamba yang butuh keselamatan. Isa menurut surah An-Nisa ayat 175. Ayat ini masih berhubungan dengan ayat sebelumnya, yang menjelaskan tentang Al-Masih. Al-Quran berkata, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepadanya, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat dan karunia darinya, dan menunjukkan mereka jalan yang lurus kepadanya. Kata tambahan agama yang ada dalam kurung adalah sebuah tafsir dari penterjemah Muslim, yaitu hasil pemikiran mereka. Isa Al-Masih adalah kalimat Allah yang telah turun ke tengah manusia sebagai jalan yang lurus kepada Allah. Di Quran surah Maryam ayat 36, Quran surah Ali Imran ayat 50-51,
Quran Surah As-Zukhruf ayat 61 dan ayat 64, juga dikatakan bahwa jalan yang lurus itu adalah Isa Al-Masih. Terjemahan dan tafsir para ulama Islam terhadap ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang Isa Al-Masih tidak jujur, selalu dibelokkan untuk menyembunyikan keilahiannya, lalu diarahkan kepada Muhammad untuk mengangkat derajatnya. Coba bandingkan antara penjelasan video ini dengan terjemahan asli Al-Quran dan tafsirnya, sungguh sangat jauh berbeda pemahamannya. Terjemahan Al-Quran yang mereka buat adalah hasil editan, yaitu dengan menambahkan kata-kata sesuai dengan apa yang mereka pikirkan, bukan pikiran mereka yang mengikuti teks asli Al-Quran. Salah satu contoh, terjemahan Quran Surah Al-Haqqah ayat 40, dan Quran Surah At-Tawir ayat 19 menurut original teksnya adalah, sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar perkataan Rasul yang mulia. Tetapi terjemahannya berubah menjadi, sesungguhnya ia atau Al-Quran itu benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Terdapat penambahan kata yang diturunkan kepada, sehingga yang tadinya hanya perkataan Rasul menjadi wahyu yang diturunkan kepada Rasul. Sebaliknya, ketika Al-Quran mengatakan Isa Al-Masih sebagai kalimatuhu, atau kalimatnya, tetapi diterjemahkan menjadi yang diciptakan dengan kalimatnya, dan ketika teks aslinya berkata, ruhun minhu, atau ruh darinya, tetapi diterjemahkan menjadi dari ruh ciptaannya. Inilah yang dilakukan oleh para ulama orang Arab yang membelokkan makna ayat Al-Quran yang sesungguhnya, lalu mereka menuduh Alkitab telah dipalsukan dan menebarkan kebencian kepada Yahudi dan Nasrani. Padahal teks asli Al-Quran yang diajarkan oleh Muhammad di masanya mengakui jika Isa Al-Masih itu adalah Tuhan, namun mereka mengubah arti ayat-ayat Al-Quran itu dan menuduh Alkitab telah dipalsukan.